pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang masih Tuhan berikan bagi kami saat ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, ajar kami agar dapat mengerti dan mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini Senin 24 Juli 2023 tertulis di dalam kitab Efesus 4 ayat 2, demikian bunyinya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, semua kita pasti menyukai orang yang rendah hati, lemah lembut dan sabar. Sebaliknya kita pasti akan menjaga jarak dengan orang yang sombong, kasar dan tidak sabar. Sekalipun ada saja yang berdalih dengan mengatakan, walaupun kelihatannya kasar dan sombong namun sebenarnya baik. Namun pada dasarnya orang akan lebih menyukai dan merasa nyaman dekat dengan orang yang lemah lembut dan rendah hati. Demikianlah yang disampaikan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada orang-orang Kristen di Efesus agar kesaksian hidup mereka sejalan dengan iman percayanya. Umat Kristen mempercayai Tuhan Yesus yang rendah hati, lemah lembut, sabar dan penuh kasih. Maka hidup orang-orang yang percaya padanya hendaknya menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus di sepanjang hidupnya, yang selalu membuat orang-orang rindu terus mengikutinya dan merasa nyaman. Jemaat yang dikasihi Kristus, sikap sombong dan kasar akan membuat orang menjauh dan tidak suka bertemu, apalagi menjalin hubungan baik. Jadi bagaimana kita para pengikut Kristus mau menyampaikan, memberitahukan, menceritakan kepada orang lain tentang bagaimana baiknya Tuhan yang telah menyelamatkan kita, bagaimana hebatnya Tuhan yang telah mencukupkan segala kebutuhan kita, bagaimana luar biasanya Tuhan menolong kita. Jika hidup kita membuat orang lain tidak nyaman, orang tidak akan mau dekat dan mendengarkan kabar keselamatan yang kita sampaikan jika kita sombong dan kasar. Justru orang akan menjauh. Sikap sombong membuat orang lain merasa diremehkan, direndahkan dan itu melukai harga diri seseorang. Karena pada dasarnya semua orang ingin dihargai. Maka sikap rendah hati membuat orang lain merasa dihargai, sehingga orang akan mau dekat dan mendengarkan cerita kita. Apalagi hidup kita penuh kasih yang kita tunjukkan melalui sikap yang bersedia menolong orang lain yang sedang dalam kesusahan.
Kasih yang selalu kita nyatakan melalui perbuatan membantu orang lain. Maka dengan sikap ini kita sudah memberitahukan bagaimana Yesus Kristus yang kita percaya tanpa kita harus berbicara. Sikap hidup yang senantiasa membuat orang lain berharga, dikasihi dan disayangi akan membuat orang semakin ingin mengenal Tuhan yang kita sembah dan percayai. Maka marilah kita senantiasa bersikap rendah hati, lemah lembut dan sabar. Dengan tetap menunjukkan kasih melalui kesediaan kita membantu orang yang sedang dalam kesusahan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar senantiasa bersikap rendah hati, lemah lembut, sabar dan penuh kasih. Agar orang lain dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui kesaksian hidup kami. Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah kami semua di dalam melakukan setiap kegiatan kami. Berkatilah seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan mereka yang seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan dari kami semua segala penyakit dan mara bahaya. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami dan kepada siapapun kami bertemu. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Hiburkanlah yang berduka. Kuatkanlah yang bergumul. Dan teguhkanlah iman kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Selamat menikmati waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ajarilah kami